Nah, kenapa kok mama nggak pernah protes kalau papa ngerokok? Ya nggak pernah protes karena dari awal kenalan, dari awal ketemu ya memang sudah ngerokok. Mama nggak mau jadi kayak semacam pahlawan kesiangan sing. Oh, kamu habis merit sama aku harus berhenti rokok. Terus nggak mikirin kesehatannya papa? Ya mikir, cuman sekarang gini loh. Aku memutuskan merit sama orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa dalam pikiran mama, orang yang sudah bisa memutuskan baik, tidak baik, terus konsekuensinya apapun buat hidupmu sendiri, buat keluarga, tak rasa itu sudah tidak perlulah, maksudnya yang gimana gitu. Terus pernah nggak doa gitu minta supaya bapaknya berhenti ngerokok? Enggak, ngapain didoain? Tanya beneran malah. Terus nggak khawatir gitu kalau papa kena di rokok kan ada itu penyakit jantung, paru-paru, kelainan janin, kehamilan, nggak takut papa hamil? Sekarang gini, mama lebih memilih buat bikinin minuman-minuman herbal, jamu-jamuan, kasih makanan sehat daripada mama itu bingung masalah itu. Karena bayangannya gini, oke, rokok, papa rokok, berarti yang jelek kira-kira bagian mana nih? Paru-paru, janin, mungkin tadi kan. Jadi itu yang biasanya mama, ya kamu nggak tahu, pokoknya dicekokin aja jamu-jamuan, jus-jusan mix yang memang fokusnya misal ada yang anti detox, anti apa sih yang di rokok itu namanya? Antioksidan. Bukan, nikotin. Nikotin. Nah, buat bersihin nikotin, buat bersihin mungkin buat apalah yang pokoknya buat memang menguatkan organ-organ yang memang terkena imbas dari rokok. Kamu aja nggak tahu kan dikasih itu, pokoknya minum aja. Itu dari cekokin. Jadi seminggu tuh nggak pernah dia nggak minum jamu ataupun nggak minum jus ataupun nggak makan sayur, nggak pernah. Terus untuk perokok pasif katanya kan orang-orang bilang perokok pasif lebih bahaya gitu. Sekarang gini, oke, perokok pasif bahaya. Yang pertama sekarang tuh gini, yang penting papa itu tahu posisinya kalau rokok di dalam rumah kira-kira gimana. Jadi dari awal Reza lahir kamu sudah tahu bahwa kamu oke, aku ngalahi kalau rokok aku harus keluar, misalnya keluar kantor, keluar rumah atau gimana. Kamu kan nggak perlu mama ayo toh keluar toh, geser toh, asapnya kena nih atau apa. Nggak perlu sampai aku bilang gitu, kamu sudah tahu diri kasarnya. Nah, nggak pernah. Ya, betul kan? Terus pertama itu. Yang kedua, sekarang kalau misal posisi sekarang, mamah misal, amit-amit dah, sakit jantung atau sakit paru-paru. Oh, itu karena rokok. Bukan. Belum tentu juga kan. Bisa jadi pola makan, bisa jadi dari mungkin yang lain, bisa memang kelainan genetik. Kenapa kok harus yang karena ini suaminya perokok nih, makanya sakit nih. Mati aja. Kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik berarti bapaknya. Nah sekarang mama kan yang tanya, kenapa kamu nggak mau berhenti rokok? Padahal kamu tahu di iklan-iklan bahwa rokok itu nggak baik. Permasalahannya ya karena nggak segampang itu. Papa yakin kalau yang namanya perokok itu pasti ada rasa kepingin berhenti, itu pasti. Cuma kadang-kadang tidak semudah itu
karena salah satunya kalau papa itu masalahnya karena memang niatnya yang nggak ada. Jujur aja, niat buat berhenti nggak ada. Tapi kenapa sekarang bisa ada rokok di dalam kulkas? Dah. Rokok itu kalau kelamaan dalam keadaan terbuka, lama-lama nggak enak. Nah, sedangkan sekarang posisi papa merokok 1 hari paling 1, itu pun kalau pengen. Jadi lebih baik taruh di kulkas, ngomong mama, ini tempat buat rokok gitu. Mungkin dari video ini saya ingin mungkin berpesan lah ya. Kalau untuk bisa jadi untuk para perokok atau siapa tahu anak kami ini jadi perokok. Kalau memang bisa berhenti, jauh akan lebih baik. Usahakan berhenti. Tapi saya sendiri perokok, jadi saya tahu persis seberapa susah, bukan seberapa susah berhenti, tapi seberapa susah untuk mengumpulkan niat untuk berhenti. Saya akui nggak gampang. Saya pernah berusaha berhenti, mulai dari berhenti yang beberapa hari, berhenti beberapa bulan, berhenti 1 tahun, tapi toh akhirnya balik lagi. Tapi setidaknya belajar buat mengumpulkan niat untuk ke sana. Itu yang saya lakukan. Terus yang berikutnya, untuk anak-anak kami, kalau suatu saat merokok, kami berdua mungkin akan berlaku yang sama. Nggak akan melarang anak kami untuk merokok. Semuanya silahkan. Yang penting bertanggung jawab. Dan satu hal yang mungkin perlu kami berdua pesan untuk anak-anak kami adalah saat kamu merokok, kamu harus tahu diri. Lihat sekelilingmu. Jangan pernah merokok tapi mengganggu orang-orang di sekelilingmu. Baik itu keluargamu maupun keluarga orang lain. Ini yang dipesankan oleh Akong, papa saya, kepada saya saat dia tahu saya ngerokok. Kebetulan dari SD pun saya sudah banyak kenal dengan rokok karena berkali-kali orang tua saya minta saya untuk menyalakan rokok saat dia di kamar mandi. Bagaimanapun perokok itu pasti memang paling nikmat kalau ngerokok di kamar mandi. Buat yang paham aja ya. Terus berikutnya, kalau merokok usahakan cari di tempat yang terbuka supaya tidak mengganggu yang lain-lain. Ini penting. Harus diperhatikan. Oke, mungkin buat di video ini saya mau kasih sedikit semacam pola pikir saya sebenarnya masalah sama perokok ini. Jadi kalau buat saya, jangan kamu pertaruhkan rumah tanggamu cuman karena rokok. Jangan hanya karena rokok kamu buat rumah tanggamu rasanya kayak di neraka. Teror suami terus, teror misal kayak di rumah ada yang rokok ya diteror terus, jangan rokok. Yang ada kamu malah menggiring pasanganmu buat bohong hanya karena rokok. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa diperjuangkan selain masalah cuman karena rokok. Yang namanya rumah tangga, masalah nggak kurang-kurang banyak pasti. Jadi jangan fokus cuman sama kekurangan suami yang minoritas. Oke? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.